Pada part ke-41 diambil dari light novel bab 128 sampai dengan 129. Penjahat yang melakukan pembakaran magis di aliansi Hubhester menghadapi hukuman tertinggi. Selain itu, pembunuhan berantai dengan sihir tingkat tinggi adalah kejahatan tertinggi dari semuanya. Menyadari beratnya kasus ini, Pangeran Delki membawa para ksatria dan mengejar pelakunya. Di masa-masa berbahaya, orang-orang bangsawan harus melangkah maju. Itulah prinsip yang dipromosikan oleh faksi raja setelah memenangkan perang 20 tahun yang lalu. Saya Pangeran ketiga Delki, Laika Delki. Letakkan senjatamu, Pangeran berteriak setelah melihat Kusan dan Beris. Sial. Itu harus sekarang. Aku akan menghabisinya. Mata Kusan beralih di antara Jin dan pasukan pangeran. Jin memiliki sikap bertarung, tetapi setengah dari kesadarannya hilang. Dia bernapas berat. Di belakang Kusan, Beris gemetar karena luapan mana. Dia bahkan tidak tahu para ksatria ada di sana. Kusan menggertakkan giginya. Aku akan menemukanmu lagi dan membunuhmu. Saat Kusan mengambil Beris, para pemanah menembak. Pada saat itu, para ksatria berlari ke arah Jin dan menjepitnya ke tanah. Jin bahkan tidak mengeluarkan suara saat dia jatuh ke tanah. Semua inderanya dimatikan, jadi dia tidak merasakan sakit. Laika melompat dari kudanya dan membuka kerudung Jin. Hah, anak ini, Jin Rankandel. Itu adalah wajah yang dia ingat pernah dia lihat di perjamuan Rankandel tahun sebelumnya. Laika tersentak dan memeriksa profil Rankandel muda itu lagi. Mereka, pelakunya, Jin berbisik dengan sisa kekuatannya. Pangeran menoleh ke belakang dan melihat Kusan melarikan diri dengan Beris di tangannya. Terlepas dari pancaran panah para pemanah, keduanya berhasil menjauh. Kejar mereka, penyembuh, segera bantu orang ini. Ya Pak, Jin tersentak bangun dan duduk untuk melihat sekelilingnya. Apakah kamu bangun? Itu Laika. Ini adalah rumah musim panasku, Tuan Muda. Saya memilih tempat ini dengan mempertimbangkan situasi kamu saat ini. Dan kamu bangun dalam waktu 3 jam. 3 jam, bersyukurlah bahwa kamu tidak mati. Menurut tabib, racun dalam darahmu sulit untuk ditanggung bahkan oleh prajurit bintang 8 sekalipun. Jika kamu bukan seorang Rankandel, kamu tidak akan pernah bangun lagi. Kusan dan Beri, mereka adalah lawan terkuat yang pernah dia lawan sejauh ini. Terutama selamat dari racun Kusan tidak berbeda dengan keajaiban. Jika Laika datang lebih lambat, Jin akan pergi untuk selamanya. Apa yang terjadi pada mereka? Kami kehilangan mereka. Saya tidak tahu bagaimana kamu melukai monster itu. Pria yang terluka itu melarikan diri dengan wanita di lengannya. Dari pengetahuan Laika, Jin adalah bintang 5. Di sisi lain, Kusan tidak bisa menghadapi para ksatria meskipun menjadi bintang 8 karena kondisinya yang terluka. Bahkan jika pers mengumumkan promosi Tuan Muda Jin menjadi bintang 6, berdiri di level yang sama dengan pria itu tidak mungkin. Itulah sebabnya dia percaya ada orang lain di balik pembunuhan berantai Delki. Yah. Aku harus berterima kasih atas keramahanmu, Pangeran Laika. Adalah tugas para ksatria Hubhester untuk membantu Rankandel yang membutuhkan. Meskipun kamu adalah pembawa bendera sementara. Jika kamu berpikir untuk melaporkan ini ke rumah utama, mata Jin dan Laika bertemu. Ah, kami tidak punya niat untuk itu. Kita mungkin akan mati jika melakukannya. Belum lama sejak kamu menjadi pembawa bendera sementara, tetapi tampaknya kamu memiliki tim yang hebat di belakang kamu. Maaf, tepat saat kami membawamu ke sini, beberapa prajurit gila mulai mencari di wilayah timur. Mereka mengatakan bahwa kamu adalah pembawa bendera sementara, jadi satu gerakan yang salah dan kepalaku akan hilang. Jin tidak mengatakan apa-apa dan tersenyum. Apakah sekutu saya ditikan mencari saya? Cukup membuat Pangeran Laika tunduk. Saya merasa kasihan pada sekutu saya dan pangeran ini. Saya minta maaf, Pangeran Laika. Saya telah menjadi repot. Itu tidak benar, Tuan Muda. Dengan mempertimbangkan situasi kamu, saya akan tutup mulut. Penguasa sebenarnya dari aliansi Hubhester adalah Rankandels. Bahkan jika Laika adalah seorang bangsawan, dia tidak bisa berada di atas Jin. Sebaliknya, tolong bantu saya ketika kamu menjadi pembawa bendera. Aku bisa meminta itu, kan? Saya telah menyelamatkan hidup kamu dan memperlakukan kamu dengan sangat hati-hati. Pada kata-kata itu, Jin membaca pikiran Laika seperti sebuah buku. Dia tidak memanfaatkan kelemahan Jin, bukan hanya karena dia takut pada orang-orang yang mencari Jin. Sepertinya kamu menginginkan sesuatu dariku. Tolong beritahu saya, Pangeran Laika. Ketika kamu menjadi pembawa bendera, tolong tempatkan lebih banyak ksatria penjaga di kerajaan Delki. Saya juga meminta pengembalian beberapa emas yang ditambang yang dikenakan pajak Rankandels. Jin tersenyum. Kamu memperlakukan hidupku seolah-olah itu sangat murah. Begitu saya menjadi pembawa bendera, saya akan mengembalikan semua emas kerajaan yang dimiliki klan dan menempatkan ksatria pelindung 2 kali lebih banyak. Tolong beri saya pena dan kertas. Saya akan pastikan untuk menuliskannya. Mata Pangeran Laika berbinar. Apakah kamu benar-benar akan melakukan itu untuk kami? Tidak ada yang tidak bisa saya lakukan untuk aliansi Hubhester.
Jin selesai menulis kontrak dan meninggalkan rumah musim panas, dan Laika tidak bisa berhenti merayakannya. Sungguh keajaiban, berkat pembunuh berantai, saya bisa membangun hubungan dengan bintang paling cemerlang Rankandels. Dia bahkan menulis kontrak dengan tangan. Aku yakin langit sedang mengurus Delki. Tuan muda, anak, Gilly dan Murakan serta sekutu Jin lainnya berdiri dan menyapa Jin. Mengapa kamu harus membuatku takut sepanjang waktu, Tuan muda? Bahkan belum lama sejak keributan di Kolon Ruins. Jika kamu telah mati, maka aku merasa seperti terbakar di neraka selama berjam-jam, menunggu konfirmasi bahwa kamu masih hidup. Kamu berpikir untuk melawan duet ksatria dan penyihir bintang 8 sendirian, kamu menjadi lebih kuat terlalu cepat. Jadi kamu tidak punya otak atau rasa takut. Saya mendengar bahwa kamu akan menjadi daging mati jika Pangeran Delki tidak datang. Tuan muda, kami semua sangat khawatir. Anda bahkan tidak akan tahu. Ketika Jet tiba sendirian, Nona Kuikantel berubah dan pergi ke kerajaan Delki untuk mencarimu. Mendengar bahwa Kuikantel bergerak, Jin kemudian mengerti apa yang dimaksud Laika ketika dia mengatakan bahwa dia akan mati dengan satu gerakan yang salah. Maaf, semuanya, saya tidak akan melakukannya lagi. Tetapi jika kita kehilangan Dan, maka saya pikir kita tidak akan pernah menemukan informasi tentang Time Yun. Juga, melarikan diri dengan mereka di ekor kita sepertinya tidak mungkin. Ya ampun, oh murah hati, Tuan muda, kamu telah kembali. Karena dia telah menerima beberapa pukulan karena kembali tanpa Jin, Jet bersyukur bahwa Tuan muda itu kembali utuh. Jet, aku yakin kamu tidak melupakan Dan, Tuan muda. Bahkan jika aku, Jet, mati, aku tidak akan pernah lupa. Saya memastikan untuk memperhatikan pesanan kamu dan membawanya ke Tikan. Dia dan putrinya selamat. Mereka telah diselamatkan dengan pengorbananmu. Kerja bagus, Jin berteriak dengan tangan di bahu Jet. Dia mengalami begitu banyak hal untuk ini, dan jika Jet kehilangan Dan, maka semuanya akan sia-sia. Meskipun saya menjelaskan bahwa saya diperintahkan untuk melarikan diri, mereka memukuli saya sampai mati. Wah, ya, kamu telah melalui banyak hal. Apa Dan Marius mengatakan sesuatu saat aku pergi? Tidak ada, Tuan muda. Dia bilang dia tidak akan mengatakan apa-apa sampai kamu tiba. Dan saya minta maaf. Kami tidak memiliki cukup agen untuk mengidentifikasi bahwa ada 12 Marius dan menempatkanmu dalam bahaya. Tidak perlu, Tuan Kashimir. Tolong bawa Dan. Beberapa saat kemudian, Dan diseret dan tidak bisa bertemu mata dengan Rankandel muda. Semua orang selain Jim memelototinya. Baik, kita tidak perlu bicara lama, Dan Marius. Aku hampir kehilangan nyawaku mencoba menyelamatkanmu dan putrimu. Sekarang giliranmu untuk membalas budi. Apakah Brice dan Kuzan mati? Tidak, mereka bukan. Siapa mereka? Tidak seperti saudaramu yang lain, mereka sangat terampil. Menggigil ketakutan, dan menarik napas dalam-dalam dan menatap mata Jin. Bahkan setelah lunar sakrifice ditutup, tidak seperti kita, mereka dilatih untuk menjadi anjing pemburu. Dan siapa yang melatih mereka? Time Yun Marius. Seorang pengasuh dari Rankandel melatih mereka sendiri. Gilly menutup mulutnya karena terkejut. Tidak ada korelasi antara kutukan Time Yun dan Jin, tapi fakta bahwa dia melatih Brice dan Kuzan masih mengejutkan. Jika kata-kata Dan benar, maka orang yang menyerang Jin adalah bawahan Time Yun. Dan mereka adalah afiliasi Rankandel. Afiliasi Rankandel menyerang Rankandel adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Itu pada dasarnya adalah kejahatan yang keji. Jika klan mengetahuinya, maka Time Yun dan semua orang yang terkait akan dibantai, bahkan pelayan yang bekerja dengan Time Yun. Tidak satupun akan terhindar. Orang itu, kakakmu yang lain, Tagan Marius, juga membicarakan mereka. Saya kira orang itu juga Time Yun Marius. Tagan, apa dia juga mati karena Brice dan Kuzan seperti yang lain? Sudah begitu lama sejak dia meninggalkan kerajaan Delki, jadi aku belum mendengar kabar darinya. Tidak, aku sendiri yang membunuh Tagan. Apa? Tagan beroperasi dengan nama Alu, dan sebelum dia mati di tanganku, dia mengatakan bahwa orang itu gagal sekali tetapi akan menghabisiku pada akhirnya. Dan Marius, namaku Jin Rankandel. Hah, seperti kamu, Tagan mengacu pada Time Yun. Dan dia mencoba membunuh Rankandel. Saat itu mata Jet melebar. Dia baru tahu kalau Jin adalah seorang Rankandel. Tuan muda, kah Anda adalah Rankandel? Dia hendak meludahkan kata-kata itu, tetapi dia tutup mulut. Tunggu, apakah Tagan benar-benar mengatakan itu sebelum dia meninggal? Memang. Jadi saya menelusuri kembali ke asalnya dan menemukan tentang nama Marius serta pengorbanan bulan. Dan ketika aku pergi mencari kalian, semua orang dibunuh oleh Brice dan Kuzan. Untungnya, saya menemukan kamu sebelum mereka melakukannya. Jin perlahan menjelaskan situasinya, dan menarik napas dalam-dalam, mencoba memahami situasinya. Aku mengerti sedikit lebih baik sekarang. Mengapa Brice dan Kuzan membunuh saudara kita? Sekitar 15 tahun yang lalu, Tagan memberitahuku sesuatu sebelum dia meninggalkan Delki. Mata Jin berkedip. Apa yang dia katakan? Nona Time Yun itu melakukan banyak kesepakatan dengan seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di klan Rankandel. Dia juga mengatakan bahwa jika terjadi kesalahan, maka semua saudaranya bisa mati. Jadi dia menyuruhku untuk berhati-hati. Mungkin karena dia peduli padaku. Apakah dia menentukan dengan tepat kesepakatan seperti apa itu? Saya tidak mendengar
mendengar apa-apa tentang itu. Setelah lunar sacrifice ditutup, saudara-saudaraku yang lain dan aku pada dasarnya dibuang. Terkadang, Tagen akan membawa Beris dan Kusan untuk bertemu dengan Nona Taimyun. Lalu, seperti yang kamu katakan, Tagen dan Taimyun adalah burung berbulu, setidaknya pada saat itu. Yaitu betul, Jin tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari dan setelah pertukaran mereka. Sekarang, saatnya untuk bertemu Taimyun Marius. Di kediaman yang terletak di wilayah tengah aliansi Huphaester. Sudah 4 hari sejak kamu pergi, dan hanya itu yang kamu katakan padaku, kamu kehilangan dan identitas kamu bocor ke pendekar pedang ajaib yang tidak dikenal. Beris dan Kusan menundukkan kepala mereka. Mereka baru saja lolos dari pengejaran dari kerajaan Delki dan akan kembali. Beris masih menderita akibat dari mana yang meluap, dan luka Kusan tidak sepenuhnya sembuh. Kami tidak punya kata-kata, Nona Taimyun. Taimyun menggertakkan giginya saat dia melihat ke bawah. Bayangan gelap menutupi wajahnya sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dasar idiot, aku bahkan tidak ingin melihat betapa menyedihkannya dirimu, jadi marahlah. Aku tidak akan pernah memerintahkan omong kosong yang tidak berguna lagi. Kedua mata kakak beradik yang berlutut itu melebar. Bagaimana apanya? Seperti yang saya katakan, kalian membuat kesalahan yang terlalu besar. Nona Taimyun, apakah kamu membuang kami? Nona Taimyun, kami sangat menyesal. Mohon maafkan kesalahan kami. Suara Kusan bergetar saat Beris membungkuk dan memohon sambil menangis, mirip dengan seorang anak yang memohon pada orang tuanya. Memaafkan, kalian berdua adalah anjing pemburu tak berguna yang gagal berburu. Beraninya kau meminta itu dariku? Nona Taimyun, Nona Taimyun, Nona Taimyun. Aku sangat menyesal. Saya tidak akan membuat kesalahan mulai sekarang. Tolong jangan buang kami. Beris meraih gaun Taimyun dan terus meratap. Buk. Tanpa penyesalan, Taimyun menendang wajah Beris sementara Kusan berlutut, meneteskan air mata. Bagaimana kami akan hidup tanpamu, Nona Taimyun? Kami akan menerima pemukulan dan penyiksaan sebagai hadiah. Tolong jangan buang kami. Silahkan. Seolah-olah kekejaman dan haus darahnya dari membunuh korban pengorbanan bulan lainnya hanyalah halusinasi, Beris terus menerus menggosok tangannya dan memohon. Ya, jika kamu akan mengambil sesuatu sebagai hadiah, maka matilah. Aku akan membunuhmu di sini, tepat di tempat ini. Bersin. Taimyun menghunus pedangnya, tapi Beris tidak berniat menghindar. Dia hanya menutup matanya, menunggu kematiannya. Saat Taimyun mengayunkan pedangnya, Kusan memeluk Beris, mendesak pengasuh untuk menghentikan gerakannya. Taimyun menatap mereka dengan pedang di leher Kusan. Nona Taimyun, maksudku, ibu. Kusan berdiri dan menatap mata Taimyun. Aku berharap kamu baik-baik saja. Jangan pernah kembali padaku. Tidak akan lagi. Kusan pergi dengan Beris di tangannya. Hubungan mereka dengan Taimyun berakhir hari ini. Taimyun mendecakkan lidahnya saat dia melihat punggung mereka semakin mengecil. Pendekar pedang ajaib yang mereka lihat pasti Tuan Muda Jin. Paling pasti begitu karena dia menggunakan energi spiritual. Dan segera, dia dan Lady Luna akan datang kepadaku. Ini akan menjadi buruk jika saya tidak tahu tentang kekuatan Tuan Muda Jin. Untuk sesaat, wajah Luna muncul di benaknya. Itu adalah mimpi Taimyun untuk melihat Luna kuat dan cantik pada saat yang sama. Lady Luna tidak bisa membunuhku. Dan sekarang, saya telah belajar sesuatu. Selain Tuan Muda Jin sebagai kontraktor solderet, dia juga memiliki kemampuan sihir. Ini adalah informasi yang bahkan orang itu tidak tahu. Taimyun tersenyum. Anjing pemburu itu tidak sia-sia seperti yang dia pikirkan. Ya. Apakah ada yang mengganggumu hari ini? Ya, tidak banyak yang bisa dilakukan sejak Madam Luna menawari kami begitu banyak. Semua orang kami telah menemukan pekerjaan, dan kami semua sekarang hidup seperti orang normal. Setelah kembali ke tanahnya, Luna sedang minum teh bersama Tika. Bagus. Hah, ada apa? Nyonya Luna. Luna melihat sekelilingnya. Tika meletakkan cangkir tehnya, melihat sekelilingnya juga. Saya tiba-tiba bisa merasakan energi adik bungsu saya. Apa-apaan? Padahal ini tanah saya. Mungkin aku salah. Kau bisa merasakan itu? Energi anak itu agak istimewa. Nah, ada juga bagian di mana aku sensitif. Siapa itu? Jadi aku tidak salah? Di luar jendela, Luna melihat dan menunjuk Jin yang mengenakan jubah. Meskipun dia memiliki penyamaran, itu tidak cukup baginya untuk dengan bebas menunjukkan dirinya di tanah Luna di siang hari bolong. Karena itu, dia tidak bisa mendekati penjaga dan malah meminta di luar gerbang. Idiot yang tak kenal takut itu. Dia hanya datang ke sini tanpa penyesalan. Apa yang akan terjadi jika saudara-saudara yang lain mengetahuinya? Kamu pembawa bendera sementara. Luna mengeluh tentang kunjungan tak diundang kakaknya, tetapi matanya berbinar saat dia berlari menuruni tangga. Hai, Luna melompati pagar dan meninju kepala Jin. Bam, kau gila, anak bungsu. Jika kamu terus melakukan ini, kamu akan mendapat masalah besar. Kakak sulung, sambutanmu sangat kasar. Kau yang kejam, bodoh. Karenamu, aku tidak bisa memenuhi kehormatanku. Ayo masuk dulu sebelum ada yang melihatmu. Mereka pergi ke pintu depan dan masuk ke kamar Luna. Begitu pintu dikunci, Luna menyeringai dan menghajar Jin habis-habisan. Tuh, apa?
Baiklah, mari kita dengar untuk apa anak kecil itu datang. Ya, hah? Atau apakah kamu datang karena kamu ingin melihat kakakmu? Dia akan puas dengan kedua jawaban itu. Luna sedang dalam suasana hati yang baik. Dia sangat ingin melihat adik bungsunya. Sejak terakhir kali dia melihatnya adalah ketika dia kembali ke rumah utama. Dia ingin tahu apakah dia tumbuh dengan baik. Bahkan jika Nona Taimyun terkait dengan kutukan saya, itu tidak terkait dengan kakak sulung. Dia tidak akan pernah ingin menyakiti saya dengan cara apapun. Jin merasa malu karena dia merasakan sedikit keraguan terhadap saudara seperti ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih, kakak sulung. Jika bukan karena kamu, penduduk asli Kolon tidak akan memiliki tempat tinggal lain. Kamu seharusnya mengirim surat bersama teman-temanmu ke sini. Saya tidak akan bisa bertemu mereka jika saya memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Karena Taimyun akan melihat surat itu terlebih dahulu, dia tidak mengirimnya. Dan kau mengatakan hal itu lagi? Aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa di antara kami saudaraan kandel. Setidaknya ada satu yang akan memberimu cinta tak berbalas. Ya, aku ingat. HM, kamu tampaknya sedikit berkonflik. Apakah ada masalah yang sulit untuk ditangani? Beberapa masalah yang sulit untuk ditangani. Ya, dia tidak salah. Kakak sulung mungkin peduli dengan Nani Taimyun setelah saya, mungkin lebih dari saya. Aku tidak tahu bagaimana memberitahunya bahwa Nani Taimyun mencoba menyakitiku. Dia telah berkonflik bahkan sebelum kedatangannya. Karena Taimyun Marius adalah salah satu orang yang paling dicintai kakak tertuanya, dia merasa lebih tidak nyaman dengan Luna yang menatapnya dengan gembira. Kakak tertua, aku mendengarkan, saudaraku tersayang. Aku mencarimu karena aku punya sesuatu untuk dikonfirmasi dengan Nani Taimyun. Pengasuhku, kenapa dia? Apakah kamu ingat apa yang saya katakan ketika kamu pertama kali datang mengunjungi saya di Kastil Storm? Bahwa seseorang mencoba membunuhmu? Ya, kegembiraan di wajah Luna menghilang. Lanjutkan, baru-baru ini, ada gesekan antara nama Marius di kerajaan Delki. Kami berhasil menemukan hanya satu Marius yang hidup dan sehat di kerajaan. Jin menarik napas dalam-dalam dan terus menceritakan kisah itu padanya. Dia memulai percakapannya dengan Alu tentang orang itu setelah menghancurkan Tesings. Semua informasi yang dia dapatkan saat menyelidiki Alu hingga konfrontasinya dengan Kusan dan Beris. Ketika dia selesai berbicara, Luna nyaris tidak menahan getarannya dan tetesan keringat mengalir di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya di mana dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan di dadanya. Jika kata-kata adik bungsunya benar, apakah itu terkait dengan upaya pembunuhan atau tidak? Pengasuhnya telah melakukan kejahatan serius. Apapun hubungan Taimyun dengan bawahan itu, mereka menyerang Rankandel berdarah murni. Oleh karena itu, saya ingin bertemu dengan pengasuh kamu dan mengkonfirmasi informasi ini. Pengasuhku telah melatih anak yatim pembunuh bayaran di Delki? Tidak mungkin. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Pasti ada salah paham. Jin berpikir untuk melihat Taimyun sendiri karena dia berharap Luna akan bereaksi seperti ini. Namun, jika Taimyun benar-benar pelaku di balik kutukan atau kaki tangan dari kejahatan, dia tidak bisa tetap hidup. Selain itu, bahkan jika dia adalah pelakunya, tidak mengizinkannya berbicara dengan Luna adalah hasil yang kejam. Tapi kakak sulung Luna bahkan tidak tahu tentang pasukannya. Taimyun Marius, siapa sebenarnya dia? Apa yang dia inginkan? Merasa ngeri. Luna meletakkan tangannya di bahu Jin, dan dia bisa merasakan bahwa dia gemetar seperti cabang pohon tertiup angin. Pengasuhku sedang berlibur. Dia bilang dia punya bisnis di pusat Hubhester. Kita harus menunggu sampai... Tidak. Kita harus menemuinya sekarang. Maaf, kakak sulung. Apa yang kamu minta maaf? Nani Taimyun jelas tidak terkait dengan ini. Itu semua harus menjadi kehendak pembunuh itu sendiri. Nah, jika ada hubungan di antara mereka, maka pengasuhku pasti punya suatu alasan. Jin tidak menjawab dan hanya memegang tangan kakaknya. Melihat ke belakang, dia sangat sering pergi ke kerajaan Delki. Dia sering pergi berlibur, dan saya mendengar bahwa dia menyumbangkan uang ke panti asuhan setiap kali dia mendapat bayaran. Saat itu tidak dianggap penting. Ketika dia berusia 20-an, Luna telah mengikuti pengasuhnya untuk menjadi sukarelawan di berbagai panti asuhan, tetapi mereka semua adalah panti asuhan biasa, bukan lunar sacrifice. Nani, aku tahu ini perbuatan baik, tapi kenapa kamu membantu anak yatim ini sebanyak ini? Aku juga seorang yatim piatu. Oh, aku pasti belum memberitahumu. Haha, jika masa remaja kamu sedikit kurang megah, saya akan memiliki kesempatan untuk memberitahu kamu seharusnya minum dengan saya di beberapa titik saat itu. Oh, maaf, aku tidak tahu. Aku terlalu jahat. Apa maksudmu dengan maaf, Nona? Pengasuh Rankandel lainnya hanya bisa bermimpi menjadi wali Anda. Anda memberi saya lebih dari cukup waktu untuk diri saya sendiri, jadi melakukan pekerjaan sukarela menjadi mungkin.
Apakah kamu perlu lebih banyak hari libur? Kalau begitu, bisakah aku meminta satu lagi? Mengingat salah satu percakapan mereka di masa lalu, Luna menggelengkan kepalanya. Saya, melihat ke belakang, saya tidak tahu banyak tentang pengasuh saya. Saya mengetahui bahwa dia adalah seorang yatim piatu di usia 20-an, dan saya pikir dia hanya melakukan pekerjaan sukarela selama istirahat. Makanan favorit Taemyun, alkohol favorit, buku favorit, pakaian favorit. Meskipun gagal mengetahui fakta-fakta kecil ini, Luna tidak bisa membayangkan pengasuhnya memerintahkan pembunuh bintang 8. Dia memang mencintai Taemyun, tapi dia tidak memiliki banyak rasa ingin tahu tentang dia. Dari tahun pertama hingga tahun ke-35, mereka telah bersama selama berjam-jam. Taemyun adalah orang kepercayaannya. Ayo pergi, Jin. Jika kata-katamu benar, maka pengasuhku. Dengan tanganku sendiri, aku akan. Tidak, tunggu, Jin. Ayo, pergi sebentar lagi. Luna duduk dan memeluk kakinya. Jin tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia hanya menepuk punggung kakaknya dengan simpati.